Berikut ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nomor 1. Dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, disebutkan bahwa rumah sakit wajib melakukan evaluasi terapi obat untuk mengoptimalkan hasil pengobatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan peraturan tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai evaluasi terapi obat di rumah sakit? A. Evaluasi terapi obat hanya dilakukan pada pasien yang mengalami reaksi alergi terhadap obat tertentu. B. Evaluasi terapi obat dilakukan untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan sesuai dengan pedoman klinis dan tidak terjadi interaksi obat yang merugikan. C. Evaluasi terapi obat lebih difokuskan pada aspek pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang di rumah sakit. D. Evaluasi terapi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pasien menggunakan obat yang paling murah, tanpa memandang efektivitas terapi. E. Evaluasi terapi obat tidak diperlukan bagi pasien rawat jalan karena pengawasan lebih mudah dilakukan. Jawabannya adalah B. Evaluasi terapi obat dilakukan untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan sesuai dengan pedoman klinis dan tidak terjadi interaksi obat yang merugikan. Penjelasan. Evaluasi terapi obat adalah langkah yang sangat penting dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, di mana apoteker berperan aktif dalam mengevaluasi terapi yang diberikan kepada pasien, khususnya untuk memastikan bahwa pengobatan yang diterima pasien sesuai dengan pedoman klinis, tidak ada interaksi obat yang merugikan, dan dosis serta cara pemberian yang digunakan tepat. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pengobatan, mencegah kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Nomor 2. Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 mengatur bahwa rumah sakit harus memiliki sistem informasi kefarmasian yang efektif dan dapat mendukung pengambilan keputusan klinis. Sistem ini harus memfasilitasi pelaporan penggunaan obat, termasuk pengelolaan data resep, pengawasan penggunaan obat, serta integrasi dengan data medis pasien. Berdasarkan peraturan ini, manakah dari pernyataan berikut yang menjadi tujuan utama dari implementasi sistem informasi kefarmasian di rumah sakit? A. Menyusun laporan keuangan rumah sakit yang terkait dengan pembelian obat-obatan. B. Memastikan stok obat selalu terjaga dengan baik, tanpa memandang kebutuhan medis pasien. C. Mengoptimalkan pemilihan terapi obat dengan mempertimbangkan riwayat medis pasien, interaksi obat, dan efektivitas terapi. D. Menyediakan informasi tentang harga obat dan memilih obat yang paling ekonomis bagi rumah sakit. E. Mengurangi jumlah resep yang dikeluarkan oleh dokter untuk mengurangi beban administrasi. Jawabannya adalah C. Mengoptimalkan pemilihan terapi obat dengan mempertimbangkan riwayat medis pasien, interaksi obat, dan efektivitas terapi. Penjelasannya. Sistem informasi kefarmasian yang diatur dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Ini mencakup pemilihan terapi obat yang optimal berdasarkan riwayat medis pasien, interaksi obat yang mungkin terjadi, serta efektivitas terapi untuk mencapai hasil pengobatan yang terbaik dan mengurangi potensi risiko yang dapat timbul dari pengobatan yang tidak tepat. Soal 3. Berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, rumah sakit harus memiliki unit pelayanan farmasi rumah sakit, UPFRS, yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Salah satu aspek yang penting adalah pengawasan terhadap penggunaan obat yang rasional. Manakah dari aktivitas berikut yang merupakan bagian dari tugas apoteker dalam pengawasan penggunaan obat di rumah sakit? A. Membuat keputusan akhir tentang pilihan obat yang digunakan oleh dokter berdasarkan efisiensi biaya tanpa memperhatikan efek samping. B. Mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan obat yang tepat untuk pasien, serta memantau apakah obat digunakan sesuai dengan indikasi medis yang benar. C. Menyusun pedoman klinis untuk pengobatan penyakit tertentu yang dapat diterapkan oleh semua dokter di rumah sakit. D. Menyediakan obat-obatan yang hanya bersifat preventif untuk mengurangi biaya pengobatan rumah sakit. E. Mengawasi hanya obat-obatan yang terdaftar dalam daftar formulir rumah sakit, tanpa mempertimbangkan efek klinis terhadap pasien.
Jawabannya adalah B. Mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan obat yang tepat untuk pasien, serta memantau apakah obat digunakan sesuai dengan indikasi medis yang benar. Penjelasannya. Tugas apoteker dalam pengawasan penggunaan obat di rumah sakit adalah memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi medis yang benar, dosis yang tepat, serta cara pemberian yang sesuai. Selain itu, apoteker harus memberikan masukan kepada tim medis tentang pilihan obat yang lebih aman dan lebih efektif berdasarkan kondisi pasien dan perkembangan terapi. Nomor 4. Salah satu peran penting apoteker rumah sakit yang diatur dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 adalah pelaksanaan sistem manajemen risiko farmasi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Bagaimana sistem manajemen risiko ini seharusnya diterapkan di rumah sakit? A. Menyusun laporan tentang kejadian efek samping obat dan mengabaikan faktor penyebab untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. B. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi dalam pelayanan kefarmasian, seperti kesalahan pemberian obat atau interaksi obat yang berbahaya, dan mengambil langkah pencegahan. C. Mengurangi pengawasan terhadap penggunaan obat karena sudah tersedia teknologi yang dapat mendeteksi kesalahan dalam pemberian obat. D. Memastikan hanya obat-obat generik yang digunakan di rumah sakit, meskipun tidak sesuai dengan terapi yang dibutuhkan pasien. E. Menghentikan penggunaan obat yang sudah terbukti efektif hanya karena adanya potensi efek samping pada sebagian kecil pasien. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi dalam pelayanan kefarmasian, seperti kesalahan pemberian obat atau interaksi obat yang berbahaya, dan mengambil langkah pencegahan. Penjelasannya. Manajemen risiko farmasi di rumah sakit berfokus pada identifikasi potensi risiko dalam pelayanan kefarmasian, seperti kesalahan dalam pemberian obat, interaksi obat yang berbahaya, atau ketidaksesuaian terapi. Langkah-langkah pencegahan yang diambil bertujuan untuk meminimalkan risiko tersebut dan meningkatkan keselamatan pasien, yang sesuai dengan prinsip pelayanan kefarmasian yang aman dan berkualitas. Nomor 5. Dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian harus berorientasi pada pasien dengan memperhatikan aspek keselamatan, efektivitas, dan efisiensi pengobatan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pelayanan farmasi klinik. Manakah dari kegiatan berikut ini yang merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik di rumah sakit? A. Menyediakan obat-obatan yang diperlukan tanpa memperhatikan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien. B. Memberikan konsultasi kepada pasien mengenai pengobatan yang tepat, termasuk informasi mengenai penggunaan obat yang benar, dosis yang sesuai, dan potensi efek samping. C. Menghentikan penggunaan obat jika pasien mengalami reaksi alergi tanpa berkonsultasi dengan dokter. D. Mengelola biaya obat-obatan yang dibeli rumah sakit dan memberikan rekomendasi terkait penghematan biaya. E. Membatasi penggunaan obat yang hanya dapat diberikan oleh dokter spesialis tertentu. Jawabannya adalah B. Memberikan konsultasi kepada pasien mengenai pengobatan yang tepat, termasuk informasi mengenai penggunaan obat yang benar, dosis yang sesuai, dan potensi efek samping. Penjelasannya. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit bertujuan untuk memberikan konsultasi yang mendalam kepada pasien mengenai pengobatan yang tepat, termasuk cara penggunaan obat yang benar, dosis yang sesuai dengan kondisi medis pasien, serta potensi efek samping atau interaksi obat yang mungkin terjadi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan.